Jadi jangan takut buat memulai lebih pelan, dan ini menurut saya banyak sekali gitaris klasik terutama yang kayaknya takut buat main pelan gitu atau main piano. Mungkin punya pemikiran bahwa wah nanti kalau main piano nggak kedengeran sama yang nonton, padahal itu pasti kedengeran. Justru dengan kita membangun range yang besar itu, efek crescendonya jadi lebih kedengeran. Hai teman-teman Nara, welcome back. Hari ini saya membahas tentang yang namanya crescendo dan decrescendo. Dan ini sering banget ditemukan di karya-karya klasik terutama karena biasanya komposer menuliskan tanda ini dengan sengaja dengan maksud pemainnya harus melakukan perubahan volume. Oke, jadi crescendo adalah ketika pemain melakukan perubahan volume ke arah lebih kencang, dan decrescendo adalah sebaliknya, ke arah lebih pelan volumenya. Ini adalah salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin berinterpretasi. Dan seperti yang saya bilang, kadang-kadang komposer sudah dengan sengaja menuliskan di karyanya atau di partitur tanda crescendo atau decrescendo. Dan ini bisa dituliskan seperti ini tandanya. Oke, jadi setiap kali kita punya tanda ini ya kita diharapkan memainkan sesuai dengan tandanya. Tapi kadang-kadang ada juga partitur yang nggak memunculkan tanda-tanda crescendo atau decrescendo. Dan ini menjadi sebuah kebebasan untuk pemainnya di mana mereka bisa berinterpretasi dan memikirkan sendiri di mana harus menaruh crescendo atau decrescendo. Dan ini yang akan memberikan interpretasi yang lebih kaya dibanding kalau misalkan kamu main semua notnya itu flat aja. Ya, jadi nggak ada klimaks, nggak ada tension dari segi volumenya. Jadi ini benar-benar harus dipakai kalau menurut saya dalam berinterpretasi. Kalau misalkan teman-teman udah sering menemukan tanda crescendo dan decrescendo, mungkin udah sedikit ngeh gitu ya. Kadang-kadang tanda crescendo dan decrescendo ini sering ditemukan kalau pada saat kita memainkan suatu scale, dimana kalau nadanya itu semakin tinggi biasanya disuruh crescendo, kalau semakin rendah itu decrescendo, karena itu ya berjalan natural aja seperti itu. Tapi bisa juga kita munculkan kebalikannya. Jadi benar-benar ini harus menjadi sebuah eksperimen juga, apakah kamu mau menggunakan crescendo atau decrescendo. Untuk memainkan crescendo dan decrescendo, kamu bisa berlatihnya dengan cara pakai scale ya, contohnya yang paling simple. Let's say saya mau main dari G sampai G sini lagi. Ya, kalau saya nggak pakai crescendo decrescendo ya maininnya ya flat aja semua. Tapi kalau misalkan saya pakai crescendo di mana volumenya akan semakin tinggi, saya bisa maininnya kayak gini. Jadi mulai dari lebih pelan menjadi lebih kencang. Sekali lagi ya, kalau crescendo ya berasa ada kenaikan volume. Nah, kalau di crescendo tentunya sebaliknya. Let's say sekarang saya maininnya menurun ya, dari G ini ke G ini. Ya. Oke, beda ya. Nah, again seperti yang tadi saya bilang, ini ada ruang kebebasan juga. Nggak selalu kalau misalkan scale-nya turun arahnya kita harus di crescendo, atau scale naik jadi crescendo. Kadang-kadang kita bisa menciptakan efek yang berbeda. Kalau misalkan tadi saya mainin, oke, sekarang kalau saya pakai decrescendo, beda ya efek yang tercipta. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Again, itu sebuah kebebasan dalam berekspresi. Yang menjadi fokus point di sini adalah sebenarnya teknik tangan kanan, di mana kamu harus mengatur kontrol yang luar biasa untuk memainkan decrescendo atau crescendo. Kalau kamu nggak bisa kontrol tangan kanan ini, ya tentunya ketika kamu melakukan crescendo, dia nggak bisa gradually, jadi nggak bisa pelan-pelan naik gitu dengan rata atau dengan stabil. Tapi bisa aja nggak balance, contohnya kayak gini. Ya, jadi ada ininya lonjakan di tengah-tengah gitu. Padahal kita nggak mau seperti itu. Nah, cara melatihnya ya kamu pertama harus bisa mendengarkan bunyinya dulu di kepala. Kamu pengen visi bunyinya itu seperti apa? Misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kamu di kepala aja nggak punya bayangan bunyinya harus kayak gitu, tangan kamu akan susah untuk mengeluarkan crescendo tersebut. Karena sebenarnya tangan kamu juga bentuk perintah dari otak kamu kan. Jadi kalau kamu nggak bisa mikirin di sini, suaranya akan susah untuk keluar di sini. Nah, harus punya bayangan bunyinya dulu di sini. Begitu juga dengan di crescendo. Atau cara yang kedua adalah kamu bisa sambil nyanyikan dulu.
Ya kalau misalnya kamu nggak bisa bayangin bunyinya, dinyanyikan itu paling gampang sebenarnya. Kayak tadi yang saya lakukan. Menurut saya supaya kamu bisa memunculkan crescendo dan decrescendonya itu dengan lebih jelas lagi, kamu harus bisa mengatur volume awal dan akhirnya. Kalau misalkan kita mau akhir dari crescendonya sekencang ini, supaya crescendonya lebih berasa, kamu mainnya jangan udah kencang di sini dulu. Itu jadi butuh effort yang lebih banyak buat bikin itu bertahap. Tapi mulai dari lebih pelan. Ya, jadi di situ kamu bisa dapat kontras yang lebih lagi ketika kamu memainkan crescendo atau decrescendo sebaliknya. Jadi jangan takut buat memulai lebih pelan, dan ini menurut saya banyak sekali gitaris klasik terutama yang kayaknya takut buat main pelan gitu atau main piano. Mungkin punya pemikiran bahwa wah nanti kalau main piano nggak kedengeran sama yang nonton, padahal itu pasti kedengeran. Justru dengan kita membangun range yang besar itu, efek crescendonya jadi lebih kedengeran dibanding kalau kamu udah mulai lebih kencang, mau lebih kencangnya segimana lagi, itu lebih sulit lagi kan ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi sekarang kalau misalkan nemuin tanda crescendo atau decrescendo itu jangan diabaikan, tapi itu justru jadi kesempatan buat kamu belajar untuk melatih dua hal ini ya, dan dimana ini adalah hal yang penting banget supaya kamu bisa tadi berekspresi dengan lebih lagi, memunculkan bagian-bagian tertentu dalam sebuah karya ya. Jangan mainin semuanya flat, dan ini cuma 2 tools saja yang bisa kamu pakai ya, crescendo decrescendo. Ada banyak tools lagi yang bisa kamu pakai ketika ingin berekspresi dalam sebuah karya. Ya, jadi ini dilatih dulu crescendo decrescendo, nanti ada juga part-part lain yang akan saya bahas gimana caranya untuk bisa berinterpretasi menggunakan tools yang lain. Alright, semoga bisa bermanfaat videonya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye bye.